Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tutorial cara membuat alat IoT yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu dan kelembapan menggunakan aplikasi Blink. Anggota kelompok kami adalah Itu saya Miftahul Munir dengan NIM 200512040009. Saya Ahmad Zainal Alator dengan NIM 200512040041. Saya Cliff Satrio dengan NIM 200512040047. Dan saya Muhammad Bima Zalidan Akbar dengan NIM 200512040089. Pada video kali ini isi dari video kami adalah yang pertama berisikan tentang alat dan bahan yang akan kami gunakan. Pada bagian alat dan bahan akan dijelaskan oleh Misbahul Munir. Yang kedua, langkah-langkah perakitan. Langkah-langkah perakitan akan dijelaskan oleh Cliff Satrio. Dan yang terakhir, langkah-langkah pengaturan Blink akan dijelaskan oleh Ahmad Zain Al-Akhtar. Mari kita mulai kepada bagian yang pertama, yaitu alat dan bahan yang digunakan. Oke, saya Misbahul Munir akan menjelaskan alat dan bahan untuk mengukur suhu dan kelembapan menggunakan aplikasi Blink. Yang pertama yaitu ada Node MCU ESP8266 seharga 48.000. Node MCU ini merupakan platform IoT dan bersifat open source, terdiri dari atas perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266, juga firmware yang menggunakan bahasa pemrograman scripting LUA. Istilah Node MCU mengacu pada firmware yang digunakan perangkat keras development kit. Untuk alat yang kedua yaitu kabel jumper yang seharga 10.000. Kabel jumper yaitu kabel elektrik yang setiap ujungnya terdapat pin yang berfungsi untuk menghubungkan dua komponen tanpa memerlukan solder. Kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri dari dua jenis, yaitu konektor jantan atau male konektor dan konektor betina atau female konektor. Alat yang ketiga yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT11 yang seharga 17.500. Sensor DHT ini merupakan suatu perangkat sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, dan di dalamnya terdapat thermistor tipe NTC, yaitu kepanjangannya negatif temperature coefficient. Sensor ini memiliki karakteristik resisten terhadap perubahan kadar air di udara. Chip yang terdapat di dalamnya dapat melakukan beberapa konversi dari analog ke digital dan mengeluarkan output yang formatnya single wire bidirectional atau kabel tunggal dua arah. Selanjutnya, ada langkah-langkah perakitan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu kita butuh Node MCU ESP8266, kita butuh sensor suhu dan kelembapan DHT11, dan kita juga butuh kabel jumper. Langkah kedua, hubungkan bagian sensor dengan Node MCU menggunakan kabel jumper. Untuk rangkaiannya adalah sebagai berikut. Hubungkan bagian pin plus atau pin positif pada sensor dengan pin daya 3,3 volt yang bertuliskan 3V pada Node MCU. Kemudian, hubungkan pin minus atau pin negatif pada sensor dengan pin ground yang bertuliskan G pada Node MCU. Dan yang terakhir adalah hubungkan pin out pada sensor sebagai bagian dari output data dengan pin terserah yang mana saja. Pada rangkaian kali ini, kami menghubungkannya dengan pin D3 pada Node MCU. Langkah yang terakhir adalah melakukan pengkodingan menggunakan software Arduino IDE yang terinstall pada laptop. Pada tahap pertama, yang harus dilakukan adalah pembaruan library Arduino IDE dengan memasukkan library Blink
karena kita akan menggunakan software Blink pada perangkat Android, serta memasukkan library DHT dikarenakan kita akan menggunakan attachment sensor DHT11. Tahap kedua adalah melakukan penambahan board Arduino dengan cara menginput link ini pada bagian pengaturan software. Kemudian, melakukan penambahan pada bagian board dengan mengetikkan ESP8266. Pada tahap selanjutnya adalah memasukkan codingan untuk node MCU ESP8266. Langkah selanjutnya pada bagian pengkodingan adalah verify. Setelah verify berhasil, maka lakukan proses upload. Pada proses upload, sebelum melakukan memasukkan codingan ke dalam Arduino, yang harus kita lakukan adalah menginstall driver Arduino agar Arduino dapat dibaca oleh laptop. Untuk link download driver Arduino ada di link ini. Pastikan Arduino kalian telah terbaca pada laptop atau PC kalian. Kemudian, pilih upload pada software Arduino IDE kalian dan tunggu hingga proses selesai. Nah, kode program yang kami gunakan ada di samping ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengaturan Blink. Pertama, download dan install software Blink pada smartphone kita. Kemudian, jika kita belum memiliki akun Blink, kita dapat membuat akun terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kita sudah memiliki akun Blink, dapat langsung masuk ke dalam akun Blink kita. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam menu utama Blink, kemudian sentuh ikon tambah untuk memulai project kita. Selanjutnya, kita memastikan nama project kita, kemudian memilih device yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan ESP8266. Setelah itu, sentuh create atau buat. Kemudian, setelah kita menyentuh icon create, kita akan mendapatkan pesan email yang berisikan out token yang nanti dimasukkan ke dalam codingan Arduino IDE. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menu utama project kita, lalu sentuh icon tambah untuk memasukkan widget. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan widget gawk sampai sebanyak 2 buah. Kemudian, gawk pertama, kita ganti nama gawk tersebut menjadi suhu. Pada menu input, pilih pin menjadi virtual dan diganti menjadi V5. Ubah rentangan suhu dari 0 sampai 100. Pada menu label, ganti nama label menjadi C. Terakhir, ubah reading rate menjadi push. Setelah itu, sentuh ikon kembali untuk kembali ke menu utama project. Setelah itu, pilih gawk kedua, kemudian kita ganti nama gawk tersebut menjadi kelembapan. Pada menu input, pilih pin menjadi virtual dan diganti menjadi V6. Ubah rentangan kelembapan dari 0 hingga 100. Pada menu label, ganti nama label menjadi persen. Terakhir, ubah reading rate menjadi push. Setelah itu, sentuh ikon kembali untuk kembali lagi ke menu utama project kita. Kemudian langkah terakhir, sentuh ikon play untuk memulai mengaktifkan proyek kita. Sekian video dari kami. Begitulah cara untuk membuat alat IoT yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kelembapan dan suhu, dan alat tersebut menggunakan aplikasi Blink untuk membacanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.